Yang terhormat untuk Ustadz Andri selaku guru Bahasa Indonesia, dan yang terhormat kepada audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita tunggu pada yaumul akhir. Perkenalkan, saya selaku MC akan memandu jalan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua daftar isi, yang ketiga isi, dan yang keempat penutup. Untuk yang pertama-tama, mari kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, yaitu daftar isi. Yang pertama ada identitas film, dan yang kedua ada sinopsis, dan yang ketiga ada analisis indikator yang berisi eksplanasi, rekon, laporan dan pendapat, dan yang terakhir simpulan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu isi. Yang pertama ada identitas film yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Film Sonic the Hedgehog yang disutradarai oleh Jeff Lower dan ditayangkan di layar kaca pada 21 Desember 2024. Yang kedua itu sinopsis dan indikator yang akan dibawakan oleh Rais. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di depan untuk menyampaikan sinopsis dan analisis indikator eksplanasi. Yang pertama, sinopsis. Nah, film ini dimulai dengan Shadow yang berhasil keluar dari tabung di tempat ia yang dipenjarakan selama 50 tahun. Terus dia kabur entah kemana, tidak tahu arah tujuan. Lalu tiba-tiba ia dikepung di satu tempat oleh para agen kan. Nah, di sana Shadow yang terbilang cukup kuat berhasil menumpas mereka satu persatu, sehingga para agen Gun terpaksa meminta bantuan kepada tim Sonic yang sedang liburan di atas gunung. Nah, tim Sonic akhirnya mendatangi Shadow di saat itu juga. Namun Shadow berhasil menumpas mereka juga, sehingga Sonic mau tak mau harus bekerja sama dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Dr. Robotnik. Nah, saat mereka bekerja sama, Dr. Robotnik melacak bahwa Shadow sedang berada di bekas pangkalan militer Agent Gun yang sudah terbengkalai. Di sana tim Sonic dan Dr. Robotnik melakukan pencarian ke seluruh area untuk menangkap Shadow. Namun si Dr. Robotnik berkhianat karena di dalam tim Shadow terdapat Dr. Geralt yang merupakan kakek dari Dr. Robotnik. Nah, akhirnya Sonic yang kehilangan partner
akhirnya memutuskan untuk memakai emerald. Saat itu, nah, emerald. Namun sempat terjadi perdebatan antara Sonic dan Knuckles. Namun akhirnya Knuckles membiarkannya. Pertarungan pun terjadi. Saat Sonic ingin memakai Green Emerald, nah, emerald itu terpecah menjadi 7 bagian, sehingga Shadow mengambil 4 dan Sonic mengambil 3, sehingga kekuatan mereka terbagi. Tapi Shadow yang menjadi Super Shadow ini lebih kuat daripada Super Sonic. Jadinya Sonic akhirnya tidak punya pilihan lain selain mengalah. Dia pun berkata, menasihati Shadow kalau perbuatan yang dia lakukan itu salah. Shadow akhirnya pun tersadar dan menghentikan tujuan Dr. Geralt untuk menghancurkan bumi, untuk membalas dendam kepada cucunya yaitu Maria. Selanjutnya yaitu eksplanasi. Pada menit 9.2 terlihat Shadow yang dikepung di sebuah area Tokyo dengan dialog, "Kami mengepungmu." Kenapa ini bisa jadi eksplanasi? Karena ada sebab dan akibat. Sebabnya adalah Shadow yang berhasil kabur dari tempat ia dipenjara selama 50 tahun menyebabkan ia dikejar oleh para agen GUN dan dikepung di sebuah area. Selanjutnya yaitu membaca tanda eksplanasi. Silahkan lihat video ini. Skip aja, skip pas benar. Ulang. Di skip. Bukan ini loh. Nah. Nah, singkatnya terjadi ledakan akibat dari tembakan agent gun yang mengenai sebuah tabung gas panas, sehingga tabung itu meledak. Kenapa jadi eksplanasi? Karena lagi-lagi karena sebab dan akibat. Sebabnya adalah agent gun Sebabnya adalah karena tabung panas yang ditembak agent gun mengakibatkan ledakan yang dahsyat yang membuat satu pangkalan militer meledak. Sekian, terima kasih. Saya jika ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Mas Rais yang telah menyampaikan sinopsis dan eksplanasi. Memasuki untuk yang ketiga dari pembicara yang kedua yaitu Zafan yang akan membacakan rekon dan pendapat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan hasil memirsa bagian analisis indikator dari rekon dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan analisis indikator dari rekon. Sebelumnya izinkan saya bertanya kepada salah satu dari audiens. Mas Ahdan,
Coba ingat apa yang kemarin Mas Hadan lakukan pada pagi hari. Pada pagi hari jam 3 saya sholat tahajud. Setelah itu subuh saya sholat subuh di masjid dan saya ziyadah Al-Quran. Terima kasih kepada Mas Hadan yang telah memberitahukan. Jadi, jika kalian memperhatikan, saya mengucapkan kata ingat yang berarti yaitu memicu seseorang untuk mengingat kejadian masa lampau atau yang sudah berlalu. Dan jika kita juga memperhatikan ekspresi Mas Hadan, kita dapat membaca tanda bahwa Mas Hadan sedang memikirkan kejadian waktu kemarin yang itu berhubungan dengan yang akan saya sampaikan. Ini rekon pada film Sonic yang pada situ ada dialog ingat sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ingat yang mereka rampas dari kita. Dr. Gerald mengatakan itu kepada Sonic yang membuat kepada Shadow yang membuat Shadow mengingat-ingat kejadian masa lalu. Nah, saya izinkan untuk melihat sekilas dari cuplikan. Jadi pada cuplikan itu adalah memori dari Shadow yang dimana saat tadi waktu Dr. Gerald bilang ingat apa yang mereka rampas dari kita, yaitu lalu Shadow mengingat kejadian waktu dimana Maria tewas karena tembakan dari salah satu agen GAN. Nah, saya juga di sini menyampaikan analisis indikator bagian pendapat yang dimana pada scene 1 jam lebih 13 menit 55 detik yang Knuckles berkata kepada Sonic bahwa Emerald tak boleh digunakan untuk balas dendam. Namun Sonic tetap membantah Knuckles akan menggunakan Emerald Master untuk membalas dendam kepada Shadow. Next. Jadi pada cuplikan itu kita mendapati ada perdebatan dari Sonic dan Knuckles yang menandakan bahwa adanya perdebatan argumen dari kedua belah pihak yang menandakan itu adalah teks pendapat. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Zawan yang telah membacakan rekon dan pendapat. Selanjutnya pembicara kita yang ketiga yaitu yang akan membacakan laporan dan simpulan. Untuk Fikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk maju ke depan untuk menyampaikan analisis indikator laporan. Laporan
itu sederhananya melaporkan apa yang dilaporkan. Dalam bentuk dialog biasanya menyampaikan suatu hal tanpa adanya pendapat ataupun asumsi dari yang menyampaikan. Seperti pada dialog di sini, ada situasi yang sangat berbahaya yang sedang terjadi saat ini di Tokyo. Pada kata yang sedang terjadi saat ini, secara tidak langsung telah menyampaikan kepada kita bahwa telah terjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya yang terjadi di Tokyo. Oke, lanjut. Jika tadi dialog, sekarang adalah membaca tanda. Membaca tanda biasanya itu berupa scan atau tampilan yang bersangkutan dengan pengamatan yang memberikan informasi. Saya persilakan untuk menonton terlebih dahulu. Oke. Seperti yang Anda bisa lihat di sini terdapat scan dan yang Shadow sedang mengamati sekeliling dan melihat bahwa ada papan iklan yang bertulisan tahun 2024 yang secara tidak langsung itu juga memberikan kita informasi bahwa Shadow telah terjebak selama 50 tahun yang dikurung oleh Gun dalam kapsul. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin lanjut ke simpulan. Dalam simpulan film Sonic the Hedgehog 3, saya mendapatkan pembelajaran bahwa melakukan suatu hal dengan kekerasan itu tidak baik. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan tidak pasti selalu bisa diselesaikan. Maka lebih baik kita bekerja sama atau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya juga mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari film Sonic 3 ini. Kelebihan dalam film ini itu memiliki alur cerita yang emosional, penuh dengan pesan moral, juga dapat menjadi nilai tambah untuk kita dalam memperatkan kerjasama tim. Tetapi setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan. Dalam kekurangan ini terdapat adegan yang terpotong, jadi untuk penonton kurang mendalamkan karakter tersebut. Ya, untuk rating yang kita dapatkan dari film yang kita tonton, dalam film tersebut memiliki rating 8,5/10 dari hasil voting yang tersedia dalam web tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Mas Riki yang telah membacakan indikator dari laporan dan simpulan. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara presentasi pada pagi hari ini. Kami apakah ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang bagian dialog tadi. Di presentasi itu dialognya kami menunggu. Saya kan dialognya kami menunggu harusnya itu baca tanda.
karena di dialog itu nggak ada indikator eksplorasi seperti oleh sebab itu, karena dan saja. Ini dia. Ya, kami akan ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya khusus Fikri. Tadi cendungan cendung di burung pada tahun berapa? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk pertanyaan Mas dan kita berikan kepada Mas Rais. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, untuk menjawab pertanyaan Mas Adan, tadi pertanyaannya Kenapa itu bisa dibilang eksplorasi, indikator eksplorasi? Padahal di dialog itu nggak ada kata seperti itu, nggak karena sebenarnya yang ada dalam dialog kami itu mana kuncinya eksplorasinya? Nah, jadi begini, di situ kan eksplanasi itu sebab dan akibat. Kenapa bisa terjadi pengepungan? Karena ada sebab yang terjadi. Nah, tapi terima kasih kepada Mas Adan yang sudah memberikan kritik untuk untuk eksplanasi. Insya Allah nanti bakal lebih baik. Terima kasih. Cukup menjawab. Paham saya itu bahasa saja, bukan dialog. Ya kan tadi dialog oke. Nah, ya kan tadi sudah dijelaskan kalau ini gara-gara ada sebab dan akibat. Tapi terima kasih kepada Mas Syahdan yang sudah meralat dan mengkritik. Kami akan insya Allah akan lebih baik. Terima kasih. Cukup menjawab. Oke, sekian, terima kasih. Saya berikan kepada Fikri. Ya. Terima kasih kepada Mas Wawas yang telah bertanya kepada saya. Dari pertanyaan tersebut saya mungkin ya bisa dihitung sendiri. Kan kan di penjara selama 50 tahun, sedangkan dalam di sini itu dia lolos pada tahun 2024. Jika kita menggunakan matematika, maka kita akan kurangi saja 2024 kurangi 50, maka hasilnya 1974. Mungkin cukup jawab. Mohon maaf, dalam cerita tersebut tidak dijelaskan kapan dia dikurung, pada tanggal berapa, pada hari apa, dan pada bulan apa, tidak dijelaskan secara teknis dalam film tersebut. Cukup menjawab? Oke, terima kasih kepada Mas Wawas yang telah bertanya. Saya kembalikan kepada MC. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara presentasi pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi seluruh hadirin dalam menyukseskan acara ini.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.